Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang udah join di forum mentoring bisnis persembahan dari luarsekolah.com. Hari ini kita akan membahas tentang iklan. Lebih tepatnya itu mindset ya, tentang mindset beriklan. Jadi kalau misalkan kawan-kawan pengen iklan, itu harus ada pakem pikirannya dulu deh, pola pikirnya dulu harus gimana. Dan di sini ada 3 hal yang benar-benar vital banget yang harus saya share ke kawan-kawan semua. Karena dari kemarin banyak banget yang konsultasi tentang, "Bang, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, promosinya gimana, bagaimana." Terus juga, "Aku udah hampir 6 bulan promosinya, tapi nggak ngasilin gini ya." Saya akan perjelas di sini. Jadi kalau misalkan iklan, itu ibarat wanita cantik, tapi di ruangan yang gelap. Nggak kelihatan cantiknya, ya. Makanya bisnis pun seperti itu. Kalau misalkan, ibaratkan bisnis itu, bisnis kawan-kawan tuh wanita cantik. Nggak mungkin di tempat gelap, ya, karena nggak akan kelihatan. Dan promosi, marketing itu gunanya untuk menerangi. Jadi orang-orang pada tahu. Kalau misalnya kawan-kawan punya produk yang bagus. Kayak gitu. Makanya, mindset yang pertama dalam beriklan itu adalah, kalau pelit, nggak akan menghasilin. Ya, kalau pelit nggak akan menghasilkan. Sekali lagi, kalau pelit nggak akan menghasilkan. Kebanyakan dari kita terutama kayak pengusaha-pengusaha, saya juga ngalamin ya, kita tuh terkadang takut untuk beriklan. Kita tuh takut untuk ngebudgeting anggaran, ngebudgeting menyediakan budget untuk misalkan promosi marketing. Kita takut. Pertama karena pelit, ya, karena pelit kita masih beranggapan, udahlah marketingnya biasa aja, marketingnya ke teman-teman, ke kawan-kawan. Toh banyak juga yang misalkan bisnis itu dikenalnya dari kawan-kawan dekat segala macam. Iya betul, tapi kawan-kawan nggak tahu seberapa lama mereka marketing kayak gitu. Seberapa lama mereka marketing cuma lewat teman segala macam. Karena, ya sekali lagi, karena waktu itu akan lama sekali, ya. Proses itu akan jauh lebih lama sekali kalau misalkan kita nggak mau nganggarin untuk marketing. Sepengalaman saya, bisnis itu 500.000 sampai 1 juta di tahap starting itu pasti keluar untuk marketing, ya, untuk marketing. Makanya kawan-kawan yang belum punya bisnis, sekarang belum punya bisnis, kalaupun mau bikin bisnis plan, dianggarin di budgeting marketingnya. Jadi jangan terlalu fokus sama produknya, ya. Fokus bagus. Fokus untuk produknya harus bagus segala macam. Itu bagus. Tapi di sisi lain ada yang lebih penting lagi. Ada yang penting juga. Ada yang sama-sama urgen, ya, yaitu marketing. Karena kalau misalkan sebagus apapun produknya, kalau marketingnya nggak ada, percuma. Nggak akan ada yang orang tanya, nggak ada orang yang akan tahu. Kayak gitu, ya. Jadi mulai dari kawan-kawan semua fokus untuk marketingnya itu dijaga. Budgetingnya disediakan, karena dengan begitu orang-orang ketahui. Dan aturannya jangan pelit. Jangan pelit. Kalau pelit nggak akan bisa menghasilkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mindsetnya yaitu visual dan teks. Di modul-modul selanjutnya nanti saya akan memberikan materi tentang visual dan teks, yaitu kayak mulai dari positioning, mulai dari foto-fotonya, mulai dari copywritingnya untuk beriklannya kayak gimana, nanti saya akan berikan. Yang jelas gini, kalau kawan-kawan selalu berpikiran iklan itu cuma sekedar ngasih tahu, salah. Ya, salah. Iklan itu harus persuasif. Iklan itu harus mengajak. Terus kemudian fokus sama benefit. Sekali lagi, fokus sama benefit, bukan fitur. Ya, misalkan kawan-kawan yang ikut mentoringbisnis.co, di setiap iklannya saya selalu nyantumin benefit, saya selalu nyantumin manfaat, bukan fitur. Contoh ya, kalau misalkan fitur mentoringbisnis.co, saya ambil contoh yang gampang aja. Kalau misalkan kita ngomong fiturnya online, full online, ya, Senin sampai Jumat, itu fitur. Benefitnya apa? Benefitnya kawan-kawan akan mendapatkan ini, kawan-kawan akan materinya ini, kawan-kawan akan bisa lebih mandiri, kawan-kawan akan lebih belajar lebih dari sekedar bisnis. Itu benefitnya. Dan kalau misalkan kawan-kawan lihat perbedaan Samsung sama Apple, ya, dari cara marketingnya, ya, mungkin kawan-kawan harus sadar nih dari sini. Samsung selalu berpikiran gini, prosesornya kayak gini, terus misalkan fiturnya begini, begitu gitu kan. Terus juga setiap bulannya hampir selalu launching, bener ya. Kalau misalkan Apple itu paling setahun sekali. Dan
dia nggak terlalu menampakkan di fitur, dia menampakkan di apa? Di benefit. Itu kenapa Samsung sama Apple itu pendapatannya jauh lebih banyak Samsung, padahal Samsung setiap bulannya itu selalu mengeluarkan lagi. Kayak gitu, benar-benar menjarah pasar. Tapi Apple enggak. Dia punya spesifik pasar tersendiri dan berkomunikasi dengan kita juga bukan dengan fitur, tapi dengan benefit. Contoh ya, kalau Apple itu selalu menekankan simply, sederhana. Terus kedua benar-benar high tech, ya high tech. Terus ketiga itu benar-benar orang yang punya itu eksklusif kesannya dan itu terpampang semua di iklannya. Kawan-kawan habis ini bisa search iklan-iklan Apple. Jarang banget yang ngomongin tentang fiturnya tentang ini, terus fiturnya prosesornya tentang ini, enggak, jarang. Dia cuma ngeliatin doang HP-nya, ya kan. Membuat kesan kalau misalkan itu tuh mahal, membuat kesan kalau orang yang punya itu tuh eksklusif. Dan itu cara yang terbaik untuk beriklan. Ya, jadi fokusnya ke benefit, bukan fitur. Sekali lagi, bukan fitur tapi benefit. Ya, itu yang kedua. Visual dan teks jangan lupa dicantumin benefitnya. Fitur boleh, tapi lebih diutamain benefitnya. Kemudian yang ketiga, ini ada yang paling penting, namanya target pasar. Ya, target pasar saya akan bahas tersendiri nanti. Kalau sekarang ini saya akan bahas sekilas aja. Jadi pengalaman saya kayak gini, saya pernah bangkrut sampai 60 juta lebih, itu karena ngiklannya sembarangan. Ngiklannya sembarangan. Dulu sama Kang Hilman juga saya ingat, di Benevisio itu, di event organizer, kita ada acara bisnis, tapi ngiklannya di mana-mana. Ngiklannya di akun cewek, ngiklannya di akun psikologi, yang which is itu benar-benar nggak berkaitan sama konten dari si akun itu, ya, paid promote-nya kayak gitu. Jadi yang harus kawan-kawan ingat, kalau misalkan mau ngiklan, pastiin dulu target pasarnya. Misalkan contoh, kayak misalkan mentoringbisnis.co, yang kawan-kawan sekarang lagi ikutin. Saya ngobrol sama Kang Hilman itu targetnya 18 sampai 23 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari situ, itu bonus. Itu bonus. Nggak masalah ngikut, tapi itu bonus. Tapi fokus kita di 18 sampai 23. Setelah itu kita benahi semua dari visualnya, teksnya, segala macam. Kita udah benahi dan kita juga lumayan budget iklannya untuk yang ini. Makanya alhamdulillah sekarang bagus banget hasilnya. Kemudian yang ketiga, target pasarnya. Target pasarnya untuk placementnya, kita kerjasama sama beberapa akun yang benar-benar kontennya memang bisnis. Kenapa? Karena konteksnya saya bisnis, gitu. Karena konteksnya saya memang bisnis, makanya saya ngiklannya di akun bisnis. Kalau misalkan kawan-kawan punya iklannya cemilan, punya produknya cemilan, tapi ngiklannya di tempat sepatu, salah nggak? Di tempat fashion, salah nggak? Jelas salah, karena itu nggak masuk sama konteksnya. Maka dari itu, produk kawan-kawan ya dipastiin dulu target pasarnya, dan kalau misalkan mau ngiklan, lihat dulu konteks orang yang mau ngiklanin produk kita, konteksnya gimana, kayak gitu ya. Jadi saya review, pertama jangan sampai pelit, karena pelit nggak akan menghasilkan. Kedua, visual dan teks itu harus membawa tentang benefit, bukan fiturnya, bukan cuma fiturnya ya. Kemudian yang ketiga itu target pasarnya harus jelas. Terima kasih kawan-kawan yang udah nonton video ini. Selanjutnya akan ada modul-modul yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.